Film akan bercerita tentang Junho, seorang streamer game yang tinggal di lantai atas sebuah apartemen. Suatu pagi, ia dibangunkan alarm tepat pukul 10 dan menemukan sebuah surat dari orang tuanya yang menyuruh Junho berbelanja karena orang tuanya harus pergi mendadak dan tak sempat ke pasar. Junho hanya mengacuhkan surat itu dan memilih bermain game sambil live streaming. Saat melihat keluar jendela, ia melihat kota yang telah kacau balau karena zombie dan menyadari dirinya telah terjebak di tengah kepungan zombie. Tak lama berselang terdengar suara ketukan keras di pintu. Saat ia buka pintu itu, seorang pria yang mengaku tetangganya nyelonong masuk dengan tergesa dan bilangnya numpang ke toilet saja. Hal tiba-tiba ini membuat Junho kaget, tapi ia tak tega jika harus langsung mengusirnya. Sambil menunggu pria itu yang menggunakan toiletnya, Junho menyalakan lagi televisinya dan melihat berita terbaru tentang wabah zombie yang semakin brutal dan menyerang manusia. Ia terkejut mengetahui bahwa orang-orang yang terinfeksi akan berubah menjadi zombie dalam hitungan menit saja. Junho tentu takut setelah melihat berita itu. Semakin waspada akan situasi di sekitarnya, termasuk pada pria tadi yang kebetulan baru keluar dari kamar mandi. Terlebih lagi, pria itu terlihat terluka di tangannya. Semakin menambah kecurigaan Junho dan mulai mengusirnya sambil menodongkan pisau dapur. 아니야. Setelah berhasil mengusir pria itu dengan susah payah, Junho segera menutup pintu dan mengganjalnya dengan kulkas. Pasca melihat langsung buasnya seseorang yang telah terinfeksi zombie, Junho mulai khawatir dengan nasib keluarganya yang masih di luar. Junho kemudian mengecek persediaan makanan selama di rumah aja ini, tapi hanya sedikit makanan dan minuman yang tersisa. Keesokan harinya Junho melihat video-video yang FYP hanya menunjukkan kekacauan akibat wabah zombie yang semakin merajalela. Hal ini tentu membuatnya takut sekaligus kesepian karena tak ada teman. Karena sadar jika hanya scroll TikTok tak menghapus kesepiannya, ia mencoba menghubungi lagi keluarganya dengan menggunakan drone sebagai ikhtiar untuk mencari sinyal. Namun saat drone mulai terbang, tak disangka baterai drone itu perlahan menghilang. Rentetan kejadian demi kejadian yang saat itu dialami tentu membuat ia kesal. Tak lama berselang, ia mendengar kebisingan di luar. Ia melihat seseorang polisi yang berusaha melawan zombie-zombie yang mengepungnya. Junho yang merasa tak tega pun kemudian berteriak-teriak berharap bisa mengalihkan perhatian zombie itu. Karena teriakannya itu malah jadi bumerang bagi dirinya. Lantaran satu zombie yang berada di sekitar apartemen mendobrak masuk menghampiri Junho. Akibat ulah zombie tadi, Junho harus memperbaiki pintunya yang rusak. Selain itu, ia juga harus merelakan sisa makanan yang harus hancur berserakan di lantai lantaran kulkasnya tadi diobrak-abrik. Ia yang merasa lapar dan putus asa pun mengambil kameranya dan curhat lagi tentang keadaannya yang terjebak di apartemen. Berharap video itu bisa viral dan menarik perhatian tim penyelamat untuk segera mengevakuasinya. Hari demi hari berlalu dan Junho semakin kehabisan makanan dan minuman. Ia juga belum memiliki keberanian untuk keluar dari apartemennya karena ia tahu bahwa di luar sana ada zombie-zombie yang siap menyerangnya. Karena di lemarinya hanya tersisa minuman beralkohol, ya akhirnya ia terpaksa harus meneguknya. Karena efek alkohol itu membuatnya sangat mabuk dan mulai berhalusinasi. Melihat keluarganya datang memeluknya dengan hangat.
karena semua itu hanyalah mimpi. Dengan setengah sadar mencoba menelpon ibunya untuk memastikan bahwa mereka masih hidup. Namun sayang seribu sayang, yang diterimanya hanyalah kenyataan pahit bahwa ibu dan keluarganya telah dikepung zombie dan tak mungkin kembali lagi. Atas kematian keluarganya, Junho sangat terpukul dan tak bisa mengendalikan emosinya. Lalu ia melampiaskan dengan memberanikan diri menghabisi beberapa zombie di luar apartemen. Karena jumlah zombie yang ada jauh melebihi yang ia bayangkan, ia kembali ke apartemen dan tak lama setelah itu terjadi sebuah ledakan besar yang menyebabkan listrik padam di seluruh kota. Setelah menyadari dirinya hidup sebatang kara, Junho pun merasa tak ada lagi harapan untuk hidup dan memutuskan untuk gantung diri. Dan setelah siap untuk mati, ada sebuah sinar laser yang menyala di dinding apartemen. Saat ia menoleh mencari sumber laser tersebut, ternyata ada seorang wanita waras di apartemen seberang. Wanita itu lalu menulis pesan pada secari kertas agar Junho menemuinya esok pagi, tepat pukul 7. Keesokan harinya Junho baru terbangun pukul 11. Ia tentu menyesali keterlambatannya dan takut membuat wanita di seberang jendela kecewa. Wanita itu hanya tersenyum dan memperkenalkan dirinya yang bernama Kim Hyo Bin. Junho merasa bahagia dan langsung berbincang untuk mengenal satu sama lain. Tapi perbincangan mereka tak berlangsung lama karena terdengar zombie yang masuk perangkap di apartemen Hyo Bin. Tanpa berpikir panjang, ia lalu menghabisi zombie itu dengan senjata andalannya. Keesokan paginya Junho bangun lebih cepat dari biasanya. Ia tidak mau terlambat lagi untuk bertemu dengan Hyo Bin. Tak berselang lama terlihat Hyo Bin membuka jendela dan Hyo Bin melihat Junho yang kelaparan. Hyo Bin yang surti pun mencoba mengirimkan beberapa makanan melalui tali yang dikaitkan pada sebuah bola. Tali itu yang nantinya menjadi perantara mereka dalam mengirimkan sesuatu, karena saat itu tentu tak memungkinkan untuk memesan ojol. Saat Hyo Bin mencoba melempar bola itu, ya seperti prediksi kita, bola itu tak sampai dan jatuh ke bawah. Junho yang tidak menyerah begitu saja pun mengambil drone dan menerbangkannya ke apartemen Hyo Bin untuk mengambil beberapa makanan yang disediakan oleh Hyo Bin. Saat sedang makan enak-enak, terlihat zombie menarik tali yang terhubung dengan bola yang jatuh tadi. Tali itu membuat meja yang menjadi tumpuan tali pun menabrak Hyo Bin hingga tak sadarkan diri. Zombie itu kemudian merangkak naik ke apartemen Hyo Bin, tetapi Junho tak membiarkannya begitu saja. Dengan drone yang ia miliki, ia mencoba mengganggu zombie agar tak sampai menyerang Hyo Bin. Zombie yang tak kalah cerdik pun berhasil menghancurkan drone milik Junho dan merangkak lagi ke apartemen Hyo Bin. Hyo Bin tentunya segera sadar, kemudian memenggal tangan zombie itu hingga membuat zombie tadi jatuh ke bawah. Menyadari stok makanan yang diberikan Hyo Bin hanya untuk sementara waktu, membuatnya harus survive lagi dan mencari apapun yang bisa berguna untuknya. Ketika ia tiba mengendap-endap ke sebuah apartemen tetangganya, ia melihat sebuah kaki yang mencurigakan. Ia kemudian mengecek dan memastikan kaki itu bukanlah zombie yang akan menyerangnya. Setelah dirasa aman, ia segera menyisir seluruh apartemen dan mengambil beberapa makanan dan barang yang bisa ia gunakan. Pas Junho mencoba keluar, tiba-tiba
Dengan susah payah ia berhasil melumpuhkan zombie itu dan berhasil kembali ke apartemennya dengan selamat dan sehat walafiat. Junho mengirimkan beberapa makanan dan sebuah walkie-talkie kepada Yubin untuk memudahkan komunikasi mereka. Yubin merasa sangat berterima kasih karena Junho membuat hidupnya lebih berarti. Karena sebelumnya pun Yubin pernah berencana mengakhiri hidupnya seperti halnya Junho. Selanjutnya mereka memasak mie bersama dan terlihat chemistry mereka mulai terbangun walau jarak memisahkan. Tak lama berselang, para zombie pun mulai menyusuri setiap kamar di apartemen itu, membuat Yubin panik dan tanpa sengaja menyenggol meja yang menarik perhatian para zombie. Untungnya Junho berhasil mengalihkan perhatian para zombie dengan memutar suara telepon di ruangan yang lain. Dengan tekad untuk hidup bersama, mereka berdua memberanikan diri untuk turun melewati para zombie. Setelah lolos dari serbuan zombie, mereka berdua pun berencana untuk menuju lantai 8 yang katanya bisa terbebas dari zombie. Namun, tanpa disangka, para zombie sudah menyebar ke seluruh gedung dan untungnya mereka diselamatkan oleh seorang pria yang mengaku sebagai tim penyelamat. Kita sebut saja Jenal. Entah kenapa di sana Junho dan Yubin tak langsung mempercayainya. Seperti punya firasat buruk lah. Jenal kemudian menawarkan air kepada Yubin dan Junho, namun mereka tak langsung meminumnya karena masih curiga dengan gelagat si Jenal ini. Jenal kemudian meminum air tersebut untuk menunjukkan bahwa tidak ada racun di dalamnya, membuat Junho dan Yubin percaya dan menerimanya termasuk makanan yang Jenal itu tawarkan. Tiba-tiba Junho dan Yubin merasa pusing dan pingsan. Ternyata benar saja, Jenal memiliki niat jahat dengan mencampur obat bius ke dalam makanan yang baru saja mereka makan. Jenal pun mengikat tangan Junho dan Yubin, lalu menyeret Yubin seorang ke sebuah kamar dan meninggalkannya di sana. Ternyata Jenal sengaja menumbalkan Yubin untuk dimakan oleh istrinya yang telah lebih dulu menjadi zombie, dengan harapan istrinya bisa menjadi manusia seutuhnya. Jenal kemudian melepaskan tali yang mengikat istrinya agar segera memakan Yubin. Junho yang setengah sadar dan berhasil lolos dari ikatannya segera mengambil pistol dan menodongkannya pada Jenal. Tapi ia terlambat karena tali yang mengikat istri Jenal telah dilepaskan. Tanpa disangka, suara di dalam kamar berubah menjadi sunyi. Jenal yang penasaran membuka pintu, tapi pas pintu dibuka, zombie yang menjadi istri Jenal pun menyerangnya seketika, dan tak lama Yubin pun menembak mereka sebelum mereka menyerangnya kembali. Tembakan Yubin tentunya menarik perhatian para zombie yang segera mendatangi kamar mereka. Hal ini membuat Yubin ketakutan dan putus asa, lalu meminta Junho untuk membunuhnya saja karena sudah tak ada lagi harapan. Tapi Junho yang udah cinta tentunya menolak dan mencoba menyemangati Yubin. Di tengah situasi yang mencekam itu, tiba-tiba terdengar suara bising di luar yang ternyata dari tim penyelamat yang datang dengan helikopter. Tentunya hal ini membangkitkan lagi semangat mereka berdua untuk terus hidup dan menuju sumber suara.
Setelah sampai di atas, ia tidak melihat adanya tanda-tanda tim penyelamat di sana dan tentu sangat membuat mereka kecewa dan terpukul. Junho yang baru sampai pun juga merasa putus asa dengan keadaan itu. Di situasi yang semakin genting, saat mereka hampir mati dimakan zombie, tiba-tiba terdengar suara helikopter dari tim penyelamat dan menghujani zombie-zombie itu dengan tembakan deredet. Hal ini tentunya tak disia-siakan oleh Junho dan Yubin untuk segera pergi menuju helikopter dan menyelamatkan diri. Mereka berdua pun berhasil meninggalkan apartemen horor itu yang dibantu oleh regu penyelamat. Mereka pun tentunya sangat senang karena bisa menjalani hari berikutnya dengan penuh sukacita.